Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi anzalas Mari, sakinah fi Mas qulubil Dwi. mu'minin Dan biasanya paling lambat jam berapa dari imana sini? ma'a imanihim Saya tahu. asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kesempatan untuk kita ngisi koper-koper kita sebelum dipanggil olehnya, ya. Kapan dipanggil ya? Allah bilang sudah dekat waktunya. Iqtarabalin nasi hisabuhum, sudah dekat waktu kita untuk berhisab. Mari Bapak Ibu sekalian kita isi waktu-waktu yang berharga ini mumpung Allah masih beri kita kesempatan. Pagi hari ini insya Allah kita bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Itkanul Imam Merantau dan insya Allah kita akan mengkaji hikmah yang agung ini, hikmah yang ke-14 yaitu cahaya ma'rifat terhalang oleh benda alam dan kalau sempat nanti sambung ke hikmah ke-15. Baik Bapak Ibu sekalian kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mazhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap para pengurus dan jamaah Husnul Khotimah Institute kajian Senin subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada Senin kali ini Allah masih berikan kita nikmat iman Islam panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir kembali di Zoom meeting ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan kajian rutin Senin subuh dengan harapan mudah-mudahan Allah limpahkan kita rahmatnya, pahala dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Amin ya Allah. rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan membahas dua tema sekaligus atau dua hikmah yang dua tema ini atau dua hikmah ini saling bertautan, ya, memiliki korelasi yang cukup kuat sehingga saya rasa ini harus dibahas secara sekaligus gitu ya. Pertama hikmah ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatur rabi'atu asyarah. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu atau hajabat anhu syumusul ma'arif bisuhbil athar. Artinya alam semesta ini semuanya pada dasarnya adalah sebuah kegelapan
Yang membuat alam semesta ini bercahaya, terang benderang dan dapat dilihat adalah zuhurul haqqi fihi. Ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'al kauna, maka barang siapa yang menyaksikan, memandang alam semesta, tapi dia tidak bisa menyaksikan Allah di dalamnya, atau di sisinya, atau sebelumnya, atau setelahnya, maka sesungguhnya dia telah silau, ya, karena keberadaan sinar dan terhalang dari terangnya matahari ma'rifat karena adanya awan-awan semesta. Ya. Baik, memang kalimatnya sungguh sungguh puitis, sungguh memiliki sebuah filosofi yang dalam, tapi kesimpulannya kurang lebih secara singkat, alam ini gelap, Allah lah yang membuat alam ini terang, karena keberadaan Allah lah alam ini bisa kita saksikan. Maka kalau kita terlalu fokus kepada alamnya, tanpa mau menjadikan alam itu perantara untuk menyaksikan dan mengakui keberadaan Allah sebagai pencipta, maka sejatinya kita terhalang oleh hakikat-hakikat alam semesta ini dari matahari yang sebenarnya, artinya matahari hakikat atau ma'rifat yang sebenarnya, karena kita terhalang awan gitu ya. Baik. Hikmah ini akan mengacu pada satu ayat yang menjadi poros, yaitu surat An-Nur surat 24 ayat 35. Di kalimat Allahu nurus samawati wal ard, ya. Surat 24, surat An-Nur di ayat 35. Di kalimat Allahu nurus samawati wal ard. Nah, ini. Allah lah cahaya langit dan bumi. Nah, ingat saya pernah memberikan tips, kalau ada di dalam terjemah Bapak Ibu baca, ada kata di dalam kurung, ya, di dalam kurung seperti ini. Nah, ini berarti bukan terjemahan ayatnya, melainkan itu sudah masuk ke dalam penafsiran ayat tersebut, agar ketika pembaca membaca terjemahannya, dia sudah mendapatkan satu gambaran yang utuh gitu ya. Tapi kalau secara tekstual, ya, ayatnya berbunyi Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi. Ya, baik. Kita akan berkutat pada satu ayat ini, atau satu penggalan atau potongan ayat ini. Jadi ini diingat baik-baik, surat An-Nur surat 24 ayat 35 gitu ya. Baik. Nah, kemudian Syekh Buti menjelaskan dua jenis cahaya, Bapak Ibu ya. Ada dua jenis cahaya, yaitu cahaya yang kita lihat dengan mata. Nah, ini ya. Dua jenis cahaya. Nah, ada satu cahaya yang nampak oleh mata ya. Yang nampak oleh mata. Yang kedua, cahaya yang nampak atau diketahui oleh akal. Nah, maka kalau ini adalah tugasnya indera penglihatan, yaitu dua bola mata, ya. Kalau ini cahaya yang pertama, ya berarti tugasnya akal manusia. Nah, gitu ya. Baik, ini perlu diingat-ingat juga gitu ya. Dua jenis cahaya ini, satu cahaya yang nampak oleh mata. Nanti mata ini pun kan, kalau kita dulu belajar fisika, fisika ya. Kita bisa melihat benda itu kan, Bu, Pak, karena benda itu terlihat, ya kan? Karena benda itu terpantul cahaya, entah cahaya matahari, cahaya lampu gitu kan ya.
Dan kita juga bisa melihat karena mata kita ada perangkat alat yang Allah berikan seperti pupil, lensa dan sebagainya. Jadi ada cahaya juga yang masuk ke dalam mata kita. Maka kalau mohon maaf, orang tunanetra, teman-teman kita tunanetra kan di sininya dia kosong, padahal benda sekitarnya mungkin terpantul cahaya, terlihat gitu. Atau sebaliknya, kita matanya bisa melihat tapi dalam kondisi gelap gulita, tidak ada pencahayaan, mati lampu di sininya. Maka kita nggak bisa ngelihat apa-apa juga gitu. Jadi penglihatan terdiri dari dua unsur itu juga kan. Bendanya yang kita lihat itu terpantul oleh cahaya sehingga bendanya terlihat. Dan mata kita juga dimasuki cahaya sehingga mata kita bisa melihat benda-benda tersebut. Baik, saya kira ini pengetahuan dasar lah ya. Baik, kemudian kenapa kemudian di sini akal itu juga disamakan oleh cahaya oleh Syekh Buti gitu ya? Kenapa akal itu juga disebut cahaya gitu ya? Nah, maka nanti kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ada yang namanya basar, ada yang namanya basirah. Gitu ya. Nah, jadi kalau tadi bahasa lain, ini adalah basar, ini adalah basirah. Ya, basirah. Ya, basar itu penglihatan untuk melihat hal-hal yang sifatnya sifatnya jasad gitu, physically gitu ya. Kita bisa melihat benda, kita bisa melihat manusia, kita bisa melihat alam, itu pakainya basar. Tapi basirah juga tidak kalah penting, bahkan bisa jadi lebih penting gitu ya. Karena dengan basirah inilah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Itu kan pakainya basirah. Jadi itu kan sebuah pengetahuan juga bahwa ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Itu kan sebuah pengetahuan yang kita harus bisa mengetahui dan membedakan. Dengan apa? Medianya kita membedakan hak dan batil, benar dan salah ya dengan basirah ini atau akal ini. Nah, nanti kalau akal ini tertutup cahayanya, nah dia sudah tidak bisa lagi tuh melihat hakikat mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Makanya ada doa apa itu Bapak Ibu? Allahumma arinal haqqo haqqo. Nah, itu. Kalimatnya perhatikan di doa itu. Allahumma arinal haqqo haqqon, kan gitu ya. Wa arinal batila batilan. wa arinal batila batilan. Nah, perhatikan kalimatnya di sini pakai kalimat fi'ilnya, fi'il amarnya atau doanya, perintahnya. Bukan perintah ya, masa kita perintah Allah. Maksudnya kalimat permohonannya begitu pakai arina gitu. Kan dari kata fi'il madinya ro'a. Ro'a artinya kan melihat, Pak. Nah, melihat. Sekarang doa ini adalah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah sebuah kebenaran. Dan perlihatkan, jadi arina itu perlihatkan kepada kami, gitu ya. Perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu sebagai sebuah kebatilan. Artinya berarti kan supaya kita bisa membedakan. Nah, tetapi kalimatnya pakai ro'a gitu. Emang kita bisa melihat, emang kebatilan dan kebenaran itu ada fisiknya. Kan enggak ya. Ini sebuah kondisi, sebuah situasi. Mana yang hak, mana yang batil itu sebuah situasi. Tapi kita doanya pakai kalimat perubahan kata dari ro'a. Ro'a fi'il madhi, arina itu fi'il amarnya gitu ya. Ari, perlihatkanlah. Nah, kepada kami. Nah, itu nahnu gitu ya. Dari fi'il dari dhamir muttasilnya. Kata gantinya. Arina, perlihatkan kepada kami ya Allah. Nah, Allah memperlihatkannya gimana? Nah, ini berarti bukan tugas mata, bola mata kan Pak? Ini berarti tugas apa? Tadi basirah. Nah, basirah atau akal ya di sini. Nah, ini kan doa yang paling relevan dengan tema kita saat ini. Jadi nah itulah tugas dari fungsi basirah atau akal itu ya. Jadi
selayaknya dua bola mata ketika ingin melihat benda itu juga harus terpenuhi dua unsur tadi ya. Bahwa benda yang kita lihat itu terpantul cahaya, artinya di sekeliling kita itu bercahaya, entah dari matahari, sinar bulan, atau sinar lampu, maka kita bisa melihat benda di sekeliling kita. Syarat kedua, ya mata kita juga harus harus berfungsi. Ya, ada cahaya masuk di sana, pupil lensa kita kemudian normal semua, baru kita bisa melihat gitu kan. Layaknya di bola mata, akal juga seperti itu. Ya. Kita harus punya cahaya di dalam akal kita agar kita bisa membedakan antara yang mana hak, yang mana yang batil gitu ya. Mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Saya kira sudah jelas ini ya Bapak Ibu, ya doa yang paling pas tadi itu tadi Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, sebenarnya ada tambahannya gitu ya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Warzuqna tiba'ah berarti ya Allah perlihatkanlah yang benar itu menjadi sebuah kebenaran dan berikan kami kemampuan atau rezeki untuk mengikutinya, kebenaran tersebut. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil. Dan perkenankanlah kami untuk menjauhinya, gitu ya, menjauhi kebatilan tersebut. Baik. Saya kira itu. Kemudian, nah, dari mana kemudian Bapak Ibu cahaya akal ini? Gitu ya. Kalau cahaya mata ya secara fisikly ada bola mata. Kalau akal itu secara fisik apa Pak? Otak ya. Akal itu otak atau bukan? Otak yang tempat kita untuk berpikir, yang pusat informasi di kepala kita. Nah, itu nanti ulama ada yang mengatakan akal itu gabungan antara akal dan kolbu, otak dan hati gitu ya, otak dan kolbu. Tapi secara besar persentasenya ya perannya itu ada di dimag, otak di sini gitu ya, di mukh. Bahasa Arabnya mukh, otak di sini. Itu cahayanya dari mana? Kalau kita bicara cahaya berarti kan otak itu di dalam tempurung kepala, dia tidak bisa terpenuhi oleh cahaya. Nah, maka yang dimaksud cahaya di sini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya di dalam surat An-Nur surat 24 ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Ya, berarti Allah lah yang memberikan cahaya terhadap alam semesta ini, bahkan termasuk kepada akal kita. Nah, kemudian otak ini disamakan oleh Syekh Buti hanya sebatas seperti layar, Pak. Ini Bapak melihat ini saya nih, video saya, layar yang ada yang pakai laptop, ada yang pakai tablet, ada yang pakai handphone gitu kan. Nah, itu layar itu kan hanya memantulkan apa yang ditangkap oleh jaringan yang saya broadcast dari sini, Pak. Jadi gambar yang sekarang Bapak lihat, video saya yang sekarang sedang berbicara Bapak lihat, itu kan tidak lebih hanya sekedar pantulan dari apa yang ditangkap oleh kamera saya, kemudian disebarkan oleh jaringan internet gitu kan ya. Nah, otak juga begitu, Pak. Otak itu hanya sekedar seperti layar ya, yang hanya memantulkan cahaya ilahi, cahaya rabbaniyah gitu ya, pantulan ilahi. Nah, kalau kita tidak punya atau tidak mendapatkan pantulan ilahi itu, cahaya rabbani tersebut, sekiranya akal itu nanti akan menjadi gelap gitu ya. Baik. Sampai situ saya kira paham. Nah, kita masuk ke tadi nasihatnya, Pak. Bahwa al-kaunu, ini semua alam semesta itu zulmatun. Sebenarnya ini semua kegelapan, Pak. Innama ana rohu, ini yang membuat cahaya, bahkan matahari ciptaan Allah gitu kan. Ya, jadi kita tidak hanya sebatas membahas cahaya yang itu ya. Sekali lagi saya tekankan, kita tidak hanya sebatas membahas cahaya yang memang benar-benar kita bisa lihat. Lagi pula, kalau lebih dalam lagi kita bahas, Pak, cahaya itu bisa terlihat ya, Pak, Bu? Kita bisa ngelihat cahaya lampu nggak? Cahaya yang terpancar apa? Itu kan cahaya itu kan menyebar, Pak, menyeruak ke ruangan. Tapi fisiknya cahaya itu ada nggak? Kan yang kita lihat akhirnya benda. Kemudian terpantul cahaya ada bayangan gitu. Tapi cahaya itu yang mana gitu kan? Ya, cahaya matahari itu yang mana? Semuanya sudah tersebar menyeruak. Nah, tidak hanya cahaya yang itu yang kita bahas. Tapi lebih daripada itu cahaya ilahi, pantulan Allah. Nah, artinya
alam semesta ini itu semuanya tadi adalah sebuah bongkahan besar yang gelap gulita. Allah lah yang membuat alam semesta ini bisa terlihat oleh cahaya dan bisa terang benderang sehingga kita bisa menyaksikan kebesarannya. Nah, kalau kemudian kita ilustrasikan seperti sebuah kacamata gitu Pak ya. Kacamata. Nah, kacamata ini kan menjadi media atau perantara untuk melihat sesuatu agar lebih apa? Agar lebih jelas, agar lebih dekat gitu ya kalau yang punya plus atau segala macam. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di kacamata ini lensanya itu kotor gitu. Biasanya ada bercak tangan kita yang berminyak. Kemudian ada debu di lensanya di sini. Nah, alih-alih kacamata menjadi sebuah perantara untuk kita melihat benda di sekitar kita agar lebih jelas atau agar lebih dekat, yang ada ini kan menjadi penghalang Bapak Ibu. Paham ya? Ya. Nah, jadi kalau lensanya itu kotor, kalau lensanya itu terhalangi oleh benda asing, nah itu ya. Jadi kalau di kitabnya itu Syekh Buti menggunakan kalimat jaromul ajnabi, benda asing. Ada benda asing. Jadi kacamata ini pada akhirnya bukan menjadi sebuah alat untuk kita melihat sesuatu lebih jelas atau lebih dekat, yang ada justru malah membuat kita terhalang untuk melihat benda di sekitar kita. Nah, disinilah kemudian ada sir rahasia dari hikmah yang kita sedang bahas pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala itu menjadi nurus samawati wal ardh. Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Keberadaan Allah lah yang menjadikan bumi dan langit ini terang, benderang, ya. Kemudian bisa kita saksikan betapa besarnya ciptaan Dia, betapa agung dan besarnya kebesaran Dia. Nah, maka kalau ada orang kemudian melihat bumi dan langit, tidak membuat dia bisa melihat Allah, dalam tanda petik melihat Allah maksudnya apa Pak, Bu? Menyaksikan dan mengakui eksistensinya, gitu ya. Mengakui dan membenarkan keberadaannya, maka sejatinya dia hanya menjadikan langit dan bumi ini bukan sebagai kacamata untuk bisa melihat Allah, tetapi kacamatanya itu sendiri ada tadi benda asing, ada semacam penghalang, sehingga langit dan bumi atau alam semesta secara umum itu tidak menjadikan dia bisa menyaksikan dan membenarkan keberadaan Allah. Nah, begitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Seharusnya alam semesta ini bisa menjadikan dia menyaksikan dan mengakui kebenaran dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi hikmahnya kalau kita baca faman syahidal kauna atau faman ra'al kauna. Dilihat nanti itu ya di matanya. Barang siapa yang melihat alam semesta, falam yashhad ya fihi, dan dia falam yashhadhu fihi, tetapi dengan dia menyaksikan dan melihat alam semesta, dia tidak menyaksikan keberadaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta itu atau sebelumnya atau setelahnya gitu ya, maka dia sejatinya terhalang oleh sinar, ya, oleh sinar. Dia terhalang penglihatannya sehingga dia tidak bisa melihat yang lebih jelas di belakang itu semua. Baik, jadi begini Pak. Secara sesimpel manusia itu kalau melihat langit dan bumi, dia harusnya bisa bisa melihat hakikat di belakang cahaya tersebut. Gitu ya. Nanti ada perbedaan di situ antara nur dan dhiya, gitu ya. Nah, jadi ada cahaya ilahi, ada cahaya rabbani. Seharusnya dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mukawwin. Nah, gitu Pak nih ya. Kita bikin lembaran baru. Ini alam semesta
bahasa Arabnya al-kaun. Oke, ini alam semesta. Nah, Allah itu al-mukawwin. Nah, makanya ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah. Nah, ayat kauniyah ini adalah tanda kebesaran Allah, ya. Kalau ayat qauliyah berarti ucapan atau kalamnya Allah, berarti itu Al-Qur'an gitu ya. Jadi ayat Allah itu ada dua, kauniyah dan qauliyah. Qauliyah itu berarti merujuk kepada kalam Allah secara apa? Kalam, ucapan, yaitu Al-Quran. Ayat kauniyah itu adalah ayat berupa alam semesta. Nah, maka ketika di sini ada orang atau manusia gitu ya, menyaksikan alam semesta. Kemudian dia stop di sini, Pak. Dia berhenti di sini dan dia tidak mau melanjutkan penglihatannya ke sini. Al-Mukawwin, yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dia sebenarnya terhalangi pandangannya oleh di sini sinar alam itu. Jadi dia terlalu takjub dengan alam semesta, terlalu takjub dengan teori-teori saintifik misalnya. Ya, ada misalnya apa namanya? Hukum-hukum alam lah, seperti hukum gravitasi, kemudian Archimedes dan lain sebagainya. Para peneliti-peneliti itu, ya peneliti-peneliti barat, bukan peneliti muslim ya, peneliti barat, akhirnya dia terlalu silau oleh cahaya hakikat alam sehingga dia tidak mau meneruskan pandangannya untuk menyaksikan dan mengakui keberadaan al-mukawwin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia, ya orang kan kalau terlalu silau, Pak, ya, kita sedang naik motor nih, belakangan ini saya agak dalam tanda petik agak suka sebel ya. Sekarang kan kendaraan bermotor itu kan baik roda 2 maupun roda 4 itu kan sekarang lampu depannya banyak yang pakai LED ya. Tapi entah kenapa tuh motor itu banyak yang kemudian mungkin tidak sengaja lampu jauhnya itu terpencet gitu ya. Artinya lampu jauhnya aktif. Itu kan silau sekali, Pak, bagi pengendara yang dari arus sebaliknya gitu ya. Atau mobil yang bukan bawaan pabrikannya itu dengan LED, dia ganti dengan LED. Yang kadang-kadang saat pemasangan mungkin leveling ininya tinggi rendahnya itu yang memasang terlalu tinggi, akhirnya seperti lampu jauh yang menyorot ke wajah terlalu atas gitulah. Jadi menyorot ke wajah pengendara dari arah sebaliknya. Nah, kita kalau terlalu silau oleh cahaya begitu kan mengganggu pandangan kita, Pak. Gitu ya. Jadi ya, kira-kira seperti itu nih orang-orang yang melihat dan menyaksikan alam semesta dan terlalu terpukau gitu ya. Terlalu takjub dengan alam semestanya ini, akhirnya sampai dia ya terhipnotis oleh keindahan alam semesta dan sangat menakjubkan sehingga dia tidak mau kembali melanjutkan pandangannya itu, melanjutkan perjalanannya itu untuk melihat eksistensi kebenaran Allah Subhanahu wa taala al-mukawwin gitu ya. Baik. Jadi alam semesta ini semuanya hanya hanya sebuah sebuah bongkahan besar yang gelap tadinya. Kalau tanpa keberadaan Allah ini semua tidak ada artinya dan tidak ada nilainya. Nah, maka orang yang seperti itu, Pak, orang yang seperti ini nih, seperti layaknya tadi dia pakai kacamata tapi di lensanya ada benda asing yang menghalangi pandangan dia gitu ya. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nur surat 24 ayat 40-nya, Pak. Nah, orang-orang semacam itu yang Allah maksud di penggalan terakhir atau di ujung surat An-Nur surat 24 ayat 40. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Nah, itulah orang-orang yang tadi akhirnya dia hanya berhenti di dalam hakikat-hakikat alam semesta yang menakjubkan dia, yang membuat dia silau, membuat dia bangga, ya para penemu, para saintifik yang menemukan
segala macam penemuan-penemuan terbaru lah gitu ya, tanpa mau dia meneruskan perjalanan rohaninya gitu, sehingga dia terbatas hanya pada alam semesta. Inilah yang tadi dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah, barang siapa yang melihat alam semesta tetapi tidak bisa menyaksikan keberadaan Allah di dalamnya atau sebelumnya atau setelahnya, maka dia telah terhalau. Sejatinya dia itu terhalau oleh sinar-sinar alam semesta daripada dia bisa melihat sumusul ma'arif, hakikat matahari kebenaran atau makrifat itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala bisuhbil asar, karena adanya awan-awan gitu. Layaknya, jadi cakepnya indahnya Syekh Ibnu Athaillah tuh begitu, Pak. Jadi ibarat Allah ini diibaratkan matahari gitu ya kalau di alam semesta. Kemudian kita nggak akan bisa melihat matahari kalau ada awan gitu kan. Nah, matahari itu tidak akan terlihat kalau ada awan gitu. Artinya cahayanya akan apa? Akan terhalang oleh awan-awan gitu ya. Nah, awan-awan ini ibarat alam semesta itu. Ya, matahari diibaratkan Allah gitu dalam bahasanya tadi. Jadi kalau kita terhalang oleh awan ya akhirnya kita tidak bisa melihat cahaya matahari ketika mendung misalnya gitu kan. Seperti mendung semua rata, ya, matahari sinarnya tidak akan terlihat gitu. Maka seperti itulah. Nah, itulah tadi yang dimaksud di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 40. Orang yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, dia tidak akan mempunyai cahaya sedikit pun. Nah, cahaya untuk yang di akal ini ya, yang kita bicarakan, bukan yang di bola mata. Gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami hakikat seperti ini, maka mestinya kita bisa menjadikan alam semesta ini sebagai ayat, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang semacam itu Allah gambarkan juga seperti di dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 7, Bapak. Ya, orang-orang saintifik, orang-orang kafir yang hanya sebatas takjub dan silau dengan fakta-fakta ilmiah gitu ya. Teori-teori ilmiah sains gitu ya. Itu mereka hanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja atau yang nampak saja dari kehidupan dunia. Sebenarnya ini bisa menjadi sebuah Bapak Ibu, sebuah semacam mungkin alasan untuk kita untuk kemudian kita bisa dalam tanda petik berbangga diri dalam konteks bersyukur. Oke, misalnya umat Islam saat ini tertinggal dalam hal teknologi gitu ya. Sekarang teknologi kan gila-gilaan ya Bapak Ibu. Di beberapa hotel itu sudah tidak memakai manusia. Mereka menggunakan tenaga robot untuk melakukan pelayanan gitu kan. Bahwa di beberapa negara juga sudah ada taksi yang autopilot, yang tanpa pengendara gitu kan. Nah, ini memang kita sebagai orang yang tidak terlalu mengerti tentang teknologi akan terpukau tuh, wah canggih, wah hebat gitu ya. Tapi Allah justru dalam tanda petik menghina orang yang cuman bisa melihat seperti itu hanya orang yang bisa mengetahui yang tampak saja dari kehidupan dunia. Sedangkan kita orang Islam kan melihat itu sebagai sebuah kebesaran Allah gitu. Kita lihat deh misalkan Burjul Khalifah ya di Dubai dengan bangunan secara ilmu sipil mungkin itu sangat menakjubkan gitu ya. Sangat besar, sangat tinggi gitu kan. Nah, kita bisa melihat langit dari dulu gitu ya. Sebesar-besar dan setinggi-tingginya bangunan pencakar langit itu kan tetap ada pondasinya, ada struktur bangunannya, ada bahan-bahan yang digunakan di dalamnya gitu kan. Dan itu pun semua bahannya akan dari Allah gitu ya. Pasirnya, semennya, airnya gitu kan. Nah, kemudian besinya itu kan. Bahkan ada surat Al-Hadid dalam surat Al-Qur'an gitu ya. Nah, kalau kita terpukau hanya sebatas yang itu gitu, tanpa kemudian mau melanjutkan pandangan kita kepada yang lebih besar yaitu alam semesta ini. Langit ada, makanya kan Allah bilang dalam Al-Qur'an min ghairi amadin tarawunaha. Kau lihat langit itu tanpa memiliki pondasi, tanpa punya tiang gitu ya. Tidak rubuh. Ya, gunung-gunung sebagai paku bumi gitu ya, untuk menjaga keseimbangan bumi dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang yang hanya terpukau oleh fakta-fakta sains, ya, teori-teori ilmiah,
atau fakta-fakta teknologi yang sekarang memang sudah menggila lah, kita cukup kita gambarkan gitu ya. Maka itu hanya orang-orang yang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang semacam itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, surat Ar-Rum, di ayat 7, mereka hanya mengetahui dunia itu dari yang tampak saja. Ya. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai gitu kan. Akhirnya mereka tidak menjadikan alam-alam semesta ini dan semua segala macam dengan kemajuan teknologinya tidak menjadikan mereka beriman. Ya, bahkan mungkin menjadikan mereka tambah jauh dari Allah karena mereka menganggap bahwa semua yang mereka raih itu dari ilmu pengetahuan akal mereka gitu. Oh, saya bisa menciptakan teknologi ini karena hebatnya saya gitu kan. Nah, akhirnya dia tidak menjadikan itu sebagai pelajaran untuk kemudian menyaksikan kebesaran Allah. Baik. Nah, kemudian Syekh Buti membuat semacam survei atau semacam riset gitu ya untuk meneliti kira-kira ada berapa jenis orang nih di dalam interaksi mereka dengan alam semesta. Beliau dapatkan ada tiga jenis manusia ketika berhadapan dengan alam. Nah, jenis pertama, untuk kemudian dia bisa membenarkan dan menyaksikan eksistensi keberadaan Allah, dia hanya perlu melihat ke dirinya sendiri. Dia hanya perlu melihat diri sendiri, ya. Dia hanya perlu melihat diri sendiri. Dia berdiri di depan cermin, dia dia menyimak satu persatu anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana perubahan bentuk yang dia alami selama hidup di dunia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai sekarang menjadi orang tua gitu ya. Nah, ini cukup. Yang ada di dalam diri saya ini cukup untuk membuktikan keberadaan al-mukawwin. Saya dengan segala macam kekomplekan gitu. Kita kan manusia ini kompleks sekali Bapak Ibu. Ya, bayangkan dalam satu tubuh manusia anatominya seperti apa. Bahkan dokternya spesialisnya ada berapa ya. Yang jantung lain, spesialis THT lain lagi, spesialis mata lain lagi, organ dalam lain lagi, dokter bedah ada lagi sendiri gitu ya. Bahkan ketika mereka ingin melakukan operasi, bukan dokter jantung yang melakukan operasi, dokter bedah gitu kan. Kenapa? Jaringan kulitnya dia tahu, bagaimana dia harus membelek kulitnya. Tapi kalau dibelek langsung tanpa dianestesi, sakit kan? Maka ada lagi dokter anestesi yang untuk memberikan dosis biusnya. Bayangkan di dalam diri kita saja tidak akan ada habis-habisnya kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rambut kita yang dulu panjang mulai rontok, yang dulu hitam mulai memutih gitu ya. Nah, itulah yang kemudian Allah singgung di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 21 Bapak Ibu. Ya. Surat 51 di ayat 21. Nah, ini ya. Wa fi anfusikum afala tubsiru. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi sebenarnya kalau dengan diri sendiri sudah cukup. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Dan ini kata Syekh Buti, orang yang di level atau di jenis yang nomor 1 ini, orang yang memiliki iman paling tinggi. Ya, iman paling tinggi lah di dalam leveling riset yang beliau lakukan. Jenis manusia kedua, untuk bisa dia mengakui kebenaran dan keberadaan Allah, dia harus melihat ke alam semesta secara utuh. Ya, ke alam semesta secara utuh. Dia lihat langit, dia lihat bumi, dia lihat tanah, dia lihat gunung, dia lihat lautan, samudera yang luas. Nah, ini imannya ada di tengah ya. Iman yang tengah lah, yang sedang gitu ya. Artinya dia nggak cukup nih cuman ngelihat dirinya. Dia perlu lagi satu bukti. Ya, maka dia butuh melihat alam semesta. Nah, ini misalnya Allah gambarkan dalam surat Fussilat
Surat 41 ayat 53. Pelan-pelan kita lihat. Ayat 53 surat Fussilat. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dunia. Di segenap penjuru alam semesta. Sebenarnya ada lanjutan wa fi anfusihim, dan bahkan pada diri mereka sendiri. Tapi orang yang kedua ini, jenis manusia yang kedua, nggak cukup. Kalau untuk diri sendiri manusia gitu ya. Ya, hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, itu ya. Jadi jenis kedua ini yang Allah maksud dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 53. Mereka perlu melihat tanda-tanda kebesaran Allah di segenap penjuru alam semesta. Jadi dia perlu melihat yang dengan angle yang lebih luas gitu ya. Dengan angle yang lebih jauh gitu. Nah, atau di surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 20. Ya, masih di jenis yang kedua nih. Surat 29 ayat 20. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi." Berjalanlah di bumi. Fanzuru kaifa bada'al khalqa. Perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Tsumma yunshi'un nasy'atal akhirah. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Artinya ya melihat alam semesta secara komprehensif lah, secara keseluruhan. Itu Al-Ankabut surat 29 ayat 20. Nah, jenis manusia yang ketiga, ini para peneliti, Pak. Nah, kata Syekh Buti, mereka tidak hanya sekedar menyaksikan alam gitu ya. Mereka butuh data yang akurat gitu ya. Apakah benar kemudian nanti alam semesta berjalan dengan harmoni antara bagaimana terjadinya hujan, itu akan ada proses misalkan penguapan, kondensasi dan lain sebagainya dari air laut. Nah, dia perlu meneliti untuk lebih jauh. Nah, ini iman yang dibilang cukup rendah gitu ya. Tapi masih ada imannya gitu. Tapi masih kecil lah. Nah, baik, jadi masih nggak apa-apa kata Syekh Buti untuk menjadi jenis orang yang ketiga ini. Karena dia masih mau untuk berpikir ya dengan cara mencari teori-teori ilmiah atau fakta-fakta sains untuk kemudian bisa menjadikan diri dia mempercayai dan Allah. Mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Buti, jangan jadi orang yang keempat. Nah, ini. Jangan jadi orang yang keempat. Orang yang keempat ini siapa? Tadi yang tak bisa melihat keberadaan Allah dan terhalang oleh alam semesta. Gitu ya. Terhalang oleh alam. Ya, terhalang oleh alam semesta sehingga dia hanya berhenti tadi di situ. Dia hanya takjub kepada fakta-fakta ilmiah, kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan alam semesta yang tadi Allah bilang ya seperti orang yang hanya mengetahui kehidupan yang zohir saja, ya dia hanya sebatas itu. Maka jangan jadi yang keempat ini. Gitu ya. Nah, inilah yang dibicarakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, orang-orang yang hanya bisa melihat alam semesta ini tanpa melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dia terpenjara. Dia terpenjara oleh alam ini sehingga dia tidak bisa melihat siapa yang ada di balik alam semesta ini, siapa yang menciptakan sebenarnya alam semesta ini gitu ya. Dia terpenjara, dia terkungkung oleh fakta-fakta ilmiah tadi. Baik. Nah, kita masuk ke hikmah 15, tapi sebelumnya kita balik dulu ke hikmah 14. Pelan-pelan kita olah katanya, Bapak Ibu, diperhatikan. Al-kaunu kulluhu dzulmatun. Alam semesta pada dasarnya semua adalah berupa kegelapan. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Dan adapun yang memberikan cahaya kemudian bisa menjadikan alam semesta ini terlihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa faman ra'al kauna, barang siapa yang menyaksikan alam semesta tetapi tidak bisa menyaksikan Allah di dalamnya atau di sisinya atau sebelumnya atau setelahnya, maka dia telah terhalang oleh silaunya cahaya ya, sehingga dia terhalang daripada bisa melihat keberadaan Allah Subhanahu wa taala, seperti layaknya orang
tidak bisa melihat cahaya matahari atau tidak bisa melihat matahari karena terhalang oleh awan-awan yang tebal yang ada di bawahnya. Maka alam semesta ini hanya akan menjadi seperti awan yang menghalangi kesadaran dia untuk bisa menyaksikan dan mengakui keberadaan dan eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hikmah ke-15 Bapak Ibu. Al-hikmatul khamisatu asyarah, hikmah ke-15 ini masih sangat berkaitan dengan hikmah ke-14 tadi. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa mawjudan ma'ahu. Di antara hal yang menunjukkan kamu bahwa Allah itu maha kuasa, atau di antara sesuatu yang menunjukkan kamu tentang kekuasaannya Allah adalah bahwa Allah bisa saja, ya, bahwa Allah bisa saja menghalangimu atau menghijab kamu darinya. Ya, tadi kan terhijab tuh kita, orang-orang yang jenis keempat itu terhijab, terhalangi oleh fakta-fakta ilmiah yang menurut mereka keren, menakjubkan, ya, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa mengakui keberadaan Allah, tidak mampu berpikir akalnya untuk mencerna bahwa semua ini adalah tanda akan keberadaannya, ya, itu justru itu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dia menghijabmu darinya dengan sesuatu yang tidak ada bersamanya. Ya, artinya alam semesta ini kan di luar Allah, Pak. Alam semesta ini ciptaannya gitu. Tidak ada di sisi Allah. Alam semesta ini tidak ada nilainya bagi Allah. Bahkan dalam hadis, kalau seandainya alam semesta atau dunia ini itu bernilai di sisi Allah, Bapak Ibu, niscaya Allah tidak akan memberikan segelas atau seteguk air minum kepada orang kafir. Paham maknanya? Saya ulang. Seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah, Allah tidak akan sudi memberikan kepada orang kafir rezeki, bahkan hanya dengan seteguk air minum. Tetapi faktanya, bahwa orang kafir ternyata mendapatkan nikmat yang begitu besar, begitu banyak, bahkan mungkin tidak jarang kita lihat bahwa seperti fakta di Indonesia saja, misalnya kita urutkan nominasi 10 orang terkaya di Indonesia, saya kira muslimnya paling hanya 1 atau 2 gitu kan. Sisanya orang non-muslim, orang-orang kafir. Faktanya Allah memberikan nikmat begitu banyak dan besar kepada orang kafir, itu menandakan apa? Ya, bahwa dunia tidak bernilai sama sekali di sisi Allah. Bahkan kalau dibandingkan dengan sepasang atau sebelah sayap nyamuk, dunia dan isinya itu tidak lebih sebanding daripada sebelah sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Nah, alam semesta ini bisa menjadi penghalang orang mengakui keberadaan Allah. Nah, justru itu menjadi tanda kebesarannya. Menjadi tanda kekuasaannya. Bukan berarti orang itu yang tidak mampu. Allah yang menjadikan orang itu terhalang oleh hijab alam semesta ini. Justru itu tanda kebesaran Allah. Artinya berarti Allah yang pengen, Pak, begitu. Allah yang menghendaki orang itu tidak bisa menyaksikan keberadaannya, tidak bisa mengakui eksistensinya. Allah yang menginginkan itu. Nah, itulah tanda kekuasaan Allah justru di situ, gitu ya. Nah, seperti misalkan tadi, sekarang gini Pak, cahaya lampu misalnya, ada lampu gitu ya, itu kan ada lampu, kemudian dia memberikan cahaya. Nah, ini kan satu ruangan ini akan tersinari Pak. Tetapi kalau di bawah lampu ini misalnya kita letakkan penghalang, seperti misalkan kertas gitu ya. Nah, maka kan ruangan ini tidak akan terpantul cahaya lampu tersebut. Artinya tidak akan tersinari dengan baik atau bahkan tidak sama sekali masuk sinar tersebut kalau lampu ini kita halangi dengan benda asing gitu ya. Dengan kertas misalnya atau dengan tangan kita seperti layaknya senter ya. Misalkan kita di hutan, di gelapnya malam, kita memakai senter untuk menerangi jalan, tapi senternya kita tutup dengan tangan seperti ini kan, maka cahayanya tidak akan keluar gitu ya. Tidak akan bisa berfungsi dengan baik cahaya tersebut. Nah, maka alam semesta ini sebenarnya semuanya itu punya tugas, Pak.
Ya, matahari ada tugasnya, bulan ada tugasnya, gunung ada tugasnya sebagai paku bumi tadi gitu ya, dan lain sebagainya. Semua sudah ada tugasnya. Nah, maka tadi surat An-Nur lagi, surat 24 ayat 41. Ya, surat 24 ayat 41. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Nah, ayatnya di sini. Surat An-Nur, surat 24 ayat 41, ya, bahwa masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih kepada Allah. Ya, bumi bertasbih, langit bertasbih, ya, kemudian matahari bertasbih, bulan bertasbih, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang kita sudah tahu tadi kan di hikmah ke-14 bahwa semua ini alam semesta bisa bercahaya karena ada keberadaan Allah SWT. Jadi karena cahayanya Allah semua ini bisa kemudian menjadi terang. Maka ketika ada yang menghalangi cahaya itu, ya, maka tidak akan masuk cahaya itu ke dalam akal, pikiran, dan kolbu manusia. Sehingga dia tidak bisa menyaksikan keberadaan Allah. Dia tidak bisa membenarkan eksistensi Allah. Dia terhalang, terhijab gitu ya, dari cahaya kebenaran, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya kalau kita sudah tahu bahwa alam semesta ini semuanya tadinya gelap, Allah lah yang memberikan cahaya ini, kemudian kita bisa melihat dengan dua bola mata kita dan berpikir dengan akal kita bahwa ini adalah wujud dari keberadaan Allah. Ini semua bukti dari pencipta dari yang sangat pencipta yang sangat perfeksionis, bahwa presisi antara jarak bumi ke matahari, sehingga kalau terlalu jauh kita akan kedinginan bumi ini, kalau terlalu dekat akan kepanasan bahkan terbakar gitu ya. Seharusnya fal mafrud idzan alla yahjubuka anhu syai. Seharusnya kita tidak terhalangi dengan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, kuasanya Allah, qahrunnya Allah itu berkehendak lain. Ada orang-orang yang Allah justru halangi dengan keberadaan alam semesta ini gitu. Bukannya alam semesta ini menjadi petunjuk untuk dia mengakui dan menuju kepada Allah, mengakui kebenaran dan keberadaan Allah, justru menjadi penghalang. Itu justru tanda dari kuasanya Allah gitu ya. Ya itu baik. Nah, apakah pertanyaan sekarang gini? Apakah yang menghalangi orang dari hakikat kebenaran keberadaan Allah? Ya, yang menghalangi itu sebenarnya nanti ada sebab, Pak. Sebabnya itu memang maksiat. Nanti kita bahas. Tetapi lebih daripada itu, yaitu sebenarnya kehendak dan kuasa Allah gitu ya. Dalam surat Al-Anfal misalnya surat 8 ayat 24. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 24. Nah, ini ya. Di penggalan terakhirnya Bapak Ibu, surat Al-Anfal surat 8 ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Jadi Allah yang bisa membuat orang itu justru terhalang dari pandangannya kepada Allah. Jadi dia hanya terpukau oleh alam semesta ini. Atau di dalam ayat yang lain misalnya Al-Mutaffifin, ya, surat 83 ayat 15. Ya, surat Al-Mutaffifin surat 83 ayat 15. Ya, perhatikan. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang konteks ayat ini orang-orang kafir besok tidak bisa melihat Allah secara fisikly di alam akhirat gitu ya. Tetapi para mufassir diantaranya ada juga yang membawa ayat ini ke dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu terhalang dari menyaksikan kebesaran Allah karena dia terlalu terpukau oleh keberadaan alam semesta itu sendiri. Nah, jadi balik lagi, apa yang menghalangi orang itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, yaitu adalah ghadabullah wa maqtuh. Murkanya Allah yang menghalangi orang dari dari kebenaran
akan Allah Subhanahu wa taala, akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, sebagai pencipta adalah murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut gitu ya. Nah, kenapa Allah murka? Ya, kenapa Allah marah? Ya, karena dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 179 mereka tidak menggunakan perangkat yang Allah berikan sebagaimana mestinya. Apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, ya punya hati tapi nggak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, lahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, mereka seperti binatang ternak, ulaika kal an'ami balhum adall, bahkan lebih sesat lagi, gitu ya. Kenapa dikatakan lebih sesat daripada hewan ternak? Karena tadi ya semua alam semesta ini kan punya tugas tadi seperti saya sampaikan. Ya, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Bahkan hewan pun punya tugas, Bapak Ibu. Dan hewan pun bertasbih kepada Allah kan? Binatang pun bertasbih kepada Allah. Hewan dan binatang pun tunduk atas aturan Allah. Mereka patuh kepada ketentuan Allah. Maka kalau ada manusia dengan seperangkat alat yang Allah sudah berikan, seperangkat media yang sudah Allah hamparkan untuk dia, ada mata, ada telinga, ada hati, ada akal, tapi dia nggak tunduk dan patuh kepada Allah, bahkan jauh daripada itu dia tidak membenarkan keberadaan Allah, dia menjadi kafir, gitu ya. Nah, maka dia lebih hina daripada binatang, karena binatang saja bertasbih kepada Allah kan. Seperti misalkan diulang dalam surat Al-Isra, kan ayatnya itu ayat 44. Ya, surat Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ya, tidak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini, melainkan semua bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak ngerti tasbih mereka. Ya, artinya malaikat bertasbih, hewan bertasbih, gitu kan. Tumbuhan bertasbih. Gitu. Nah, maka kalau ada manusia punya seperangkat alat tadi, sensor tadi, ada mata, ada telinga, ada hati, tapi kemudian nggak bisa digunakan untuk berpikir, untuk membenarkan adanya Allah di belakang alam semesta ini, bahwa Allah lah yang maha pencipta, ya maka dia lebih hina daripada binatang, lebih sesat daripada hewan, gitu ya. Nah, baik. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang semacam itu hatinya itu akan mengeras. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 278. Ya, surat ayat berapa? 74, sorry. Al-Baqarah ayat 74. Ya, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian setelah itu, setelah matanya enggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, akalnya tidak digunakan, hatinya untuk meneliti dan menyimak tanda-tanda kebesaran Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, setelah itu hatinya menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ya, padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Artinya batu saja bisa membuat sungai-sungai itu memancarkan air dan lain sebagainya. Tapi ini hati manusia yang sudah keras begitu, dia inad, menyombongkan diri sehingga tidak mau mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaannya kata Syekh Buti, halil ma'asi wahdaha takunu sababan lihadhil hijab? Apakah satu-satunya sebab orang itu terhalang dari Allah Subhanahu wa taala karena maksiat yang dia lakukan? La, kata Syekh Buti. Bukan hanya maksiatnya, tetapi yang lebih jauh adalah istikbar. Merasa sombongnya, Pak. Merasa diri hebat, merasa diri super power gitu ya. Dan pembangkangan yang sudah mengeras itu. Artinya orang ini keras kepala. Karena nanti kan gini, Pak. Dalam hadis itu, Nabi dalam hadis Muslim kalau tidak salah ya. Hadis Bukhari. Apa sih ini kategori kesombongan, Pak?
kategori kesombongan itu apa? Ada Nabi menjawab ada dua. Batrul haq, ya batrul haq wa ghamtun nas. Ya kata Nabi. Di hadis, nah ini di hadis nomor 91 Bapak Ibu. Nah, di hadis nomor 91 kan kata Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ini hadis nomor 91 riwayat Sahih Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada secuil setitik saja nuktah kesombongan. Terus ada seorang sahabat tanya, nah, kesombongan itu kategorinya apa? Karena sesungguhnya ada di antara kita seorang pria, seorang laki-laki yang suka pakai baju bagus, baju mahal gitu ya. Wa na'luhu hasanah, sendalnya, alas kakinya bagus, mahal. Mungkin kalau sekarang handphonenya, jam tangannya, kendaraannya dan lain sebagainya. Apakah dengan kita menggunakan benda-benda seperti itu dianggap sombong? Nah, Nabi jawab, enggak, innallaha jamil. Allah itu indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Tidak serta-merta orang menggunakan benda-benda seperti itu lantas dikatakan sombong. Bahwa al-kibru, sombong itu, batrul haqqi wa ghamtun nas. Ya, kesombongan itu adalah melawan kebenaran atau menolak kebenaran dan menghina manusia. Jadi al-kibr atau kesombongan itu kategorinya dua Bapak Ibu. Ya, batrul haq dalam hadis Muslim nomor 91 tadi dan ghamtun nas. Nah, batrul haq itu menolak kebenaran. Ya, termasuk orang-orang kafir dalam kategori ini Bapak Ibu. Orang kafir itu dianggap sombong. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran adanya Allah. Tadi dia terhalang oleh hijab alam semesta ini. Ya. Nah, tentu karena maksiat yang dilakukan, artinya matanya, hatinya, pendengaran tidak digunakan semestinya, akhirnya Allah murka. Nah, kemurkaan Allah inilah dari kesombongan mereka ini yang menolak kebenaran, akhirnya sekalian Allah hijab saja. Allah tutup saja gitu ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu kan sudah divonis, bahkan sebelum orangnya mati sudah divonis mereka tidak akan masuk surga, mereka tidak akan mendapat hidayah. Gitu ya, karena memang Allah sudah murka, Allah sudah marah kepada mereka karena mereka menolak kebenaran itu. Nah, termasuk di sini orang-orang kafir. Karena mereka terhalang, terhijab. Nah, orang kafir terhijab dari Allah Subhanahu wa taala ini padahal buktinya sudah jelas ada di depan mata mereka. Mereka bisa berpikir dengan jernih, wah tidak mungkin manusia sekompleks ini, tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin. Ada jawaban yang bagus itu ya. Satu perdebatan di pinggir jalan yang suka dilakukan oleh konten-konten creator orang barat gitu ya. Nah, jadi ditanya oleh satu random people gitu. Oh, kamu orang Islam ya gitu. Iya. Oh, saya nggak yakin bahwa dan saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada gitu ya. Coba katanya prove me ya. Buktikan kepada saya satu saja ya evidence, satu saja bukti kuat ilmiah yang menyatakan bahwa it is a God that exists gitu ya. Bahwa Tuhan itu eksis. Nah, terus akhirnya si orang Islam ini mengeluarkan handphonenya gitu ya. You look this handphone katanya. Kamu lihat handphone ini? Ya gitu. Apakah handphone ini kemudian ada dengan sendirinya? Oh enggak. Berarti kan ada yang nyiptain kan? Kata dia. Ya, ada penciptanya. Coba, kamu kenal gak sama pencipta handphone ini? Terus kata si orang yang tidak percaya Tuhan itu tadi, saya tinggal pergi ke pabriknya kan. I will go to the factory. Saya pergi ke pabrik dari handphone ini. Ya, justru dengan kamu pergi ke pabriknya, itu kan semakin membuktikan berarti bahwa handphone ini ada. Gak mungkin kalau nggak ada yang buat, kan begitu. Terus kalau ya kamu ini adalah bukti nyata keberadaanmu di dunia ini, bukti nyata bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Terus dia mengelak, oh enggak, yang menciptakan saya ada my mom katanya. My mom was create me katanya. Nah, kalau kata orang Islamnya, orang Muslimnya, ibumu tidak menciptakanmu, ibumu melahirkanmu gitu. Apakah dia yang menyusun jantungmu? Apakah dia yang kemudian menata isi perutmu gitu kan? Tidak, ibumu hanya mengandungmu dan melahirkanmu gitu. Tidak lebih daripada itu. Yang menciptakanmu adalah Tuhan. Seperti layaknya handphone ini tidak mungkin ada di tangan saya kalau tidak ada
penciptanya. Walaupun kamu tidak ketemu penciptanya kan kamu yakin bahwa berarti ini ada yang nyiptain, ada yang buat kan. Ya gitu. Nah, tapi karena memang orang-orang itu sudah dihijab oleh Allah, nah itu bukti dari tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala justru gitu ya. Allah berkehendak atas segala apapun yang Allah ingin lakukan gitu. Baik. Nah, Yang terus kedua makanya Ustaz, melawan kebenaran, yang kedua manusia apa tadi ghamtun nas itu meremehkan manusia. Nah, meremehkan. ini definisi sombong yang biasa ini. Yang banyak dipahami oleh orang awam ya. Ya, yang banyak dipahami oleh orang awam ini soalnya tidak saya bahas, bukan pembahasan kita gitu ya. Nah, ghamtun nas itu meremehkan manusia lah, merendahkan, menghina, dan menganggap rendah dan lain sebagainya. Baik. Nah, Allah kemudian sampai tidak takut, Pak, dalam surat Al-Hijr ya, surat 15. Oke, surat 15 ayat 41 atau 42. Apa kata Allah di ayat 42 surat Al-Hijr surat 15? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya kamu wahai iblis tidak akan mampu, tidak akan berkuasa atas hamba-hambaku. Allah sampai berani jamin. Kalau yang benar-benar hambaku, dia menyaksikan, ya artinya makanya nanti kan ada ulama-ulama yang ngelihat apapun itu, ya sudah Allah gitu. Makanya nanti kalau Bapak punya sedikit bacaan di dalam ilmu tasawuf, mungkin kenal nama-nama seperti Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, atau kalau di Indonesia siapa itu? Yang orang Jawa itu Syekh Siti Jenar. Ya, nama-nama itu kan ketika masa hidupnya itu banyak difatwakan sesat oleh ulama syariat, Pak. Terutama Al-Hallaj itu ya, kisahnya sangat ma'ruf. Sampai dia dihukum gantung, dipasung gitu ya. Kemudian mayatnya dibiarkan bergelantung. Itu karena mereka mengalami satu fase yang namanya fana. Artinya gini, ketika dia sedang berzikir, sedang asyik dengan Allah. Nah, asyik itu kan bahasa Arab, Pak. Bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab banyak juga kan. Asyik itu bahasa Arab tuh, asyik. Ketika ada orang-orang ahli sufi ini, ya, ahli tasawuf ini sedang asyik ya melakukan interaksi dengan Allah, sampai akhirnya mereka mabuk kan, Pak. Mabuk kepada Allah. Nah, ketika datang seorang tamu, mana Al-Hallaj? Nah, tiba-tiba Al-Hallaj yang sedang mabuk dengan Allah itu. Dia ngomong, di sini nggak ada Al-Hallaj. Loh, terus di sini siapa? Ini siapa? Saya Allah. Wah, ini kan kalimat bahaya, Pak. Jadi Al-Hallaj mengaku Allah. Artinya mereka-mereka ini sampai kepada titik, mereka ini sampai kepada level melihat segala apapun itu selalu dikaitkan dengan Allah gitu. Saking dalamnya, akhirnya sampai terlontarlah ucapan saya Allah gitu. Nah, secara syariat, secara fikih ini kan bahaya, Pak. Seperti Firaun nanti ujung-ujung yang mengaku Tuhan kan. Makanya Syekh Buti itu mengatakan begini, mereka yang melakukan hukuman gantung mati terhadap Al-Hallaj dan orang-orang semisal dengan Al-Hallaj itu sudah melakukan legal standingnya dengan benar. Artinya ulama syariat yang memakai patokan syariat kan, Pak. Kalau ada orang ngomong saya Allah, saya Tuhan gitu kan. Secara syariat kan sudah jelas salah. Secara syariat sudah jelas bahaya. Nanti orang awam memahaminya dengan seperti apa gitu kan, bahaya sekali. Maka kalau tidak diputus ini akan membawa dampak mudarat kepada masyarakat atau kepada umat. Tetapi kata Syekh Buti, kita tidak punya hak untuk menyalahkan orang-orang semacam Al-Hallaj, apalagi sampai mengklaim menghakiminya bahwa dia masuk neraka. Gak bisa, Pak. Karena dia lagi mabok. Kata Syekh Buti. Orang lagi mabok, masa kita ajak ngomong gitu kan. Ada orang lagi mabok di pinggir jalan. Ini kadang-kadang kita juga, kalau kata orang Betawi, PA juga gitu. Ada orang nanya ke orang gila, coba dong sebutin 4 angka gitu. Dia mau masang togel, nanyanya ke orang gila gitu ya, orang mabok. Kan berarti yang gila dia, yang stres dia. Gitu. Terus orang mabok ditanya gitu kan. Nah, jadi orang-orang seperti itu, Pak, seperti Al-Hallaj, seperti Syekh Siti Jenar. Nanti kan ada konsep namanya Al-Hulul, Wihdatul Wujud gitu ya dalam ilmu tasawuf. Artinya mereka memahami konsepnya Allah itu
bersemayam di dalam tubuh seseorang. Nah, memang bahaya, Pak. Secara syariat ini bahaya. Makanya ulama-ulama syariat pada masanya itu menghukum gantung al-halal dan lain sebagainya. Tetapi juga di sisi yang bersamaan, di saat yang bersamaan, di sisi lain, kita nggak bisa menghukumi al-halal berarti syirik atau al-halal berarti mengaku sebagai Tuhan. Maksudnya enggak. Dia lagi asyik, dia lagi mabuk terhadap Allah sampai akhirnya pada satu titik level dia fana, Pak. Fana artinya ya tadi alam semesta ini gelap, nggak ada apapun. Yang ada hanya Allah gitu. Bahkan dia melihat diri dia, ya yang ada hanya Allah gitu di dalam akal dan hati dia. Keberadaan dirinya nggak ada gitu. Ini hanya Allah gitu. Nah, datanglah tamu nanya, kamu siapa? Saya Allah. Nah, kan bahaya, Pak. Tapi kita nggak bisa menyalahkan. Mereka lagi mabuk kepada Allah. Mereka sedang asyik dengan Allah. Paham ya? Nah, gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, jadi artinya orang-orang yang benar-benar menghamba kepadaku, mereka melihat tanda-tanda alam ini sebagai tanda-tanda kebesaranku, iblis nggak akan berkuasa atas mereka. Ya kecuali mereka yang mau mengikutimu, mereka itu orang-orang yang sesat. Nanti kan ada orang-orang yang mengikuti iblis, yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau membenarkan eksistensinya Allah, tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal yang menghalangi orang dari atau terhijab, terhalang dari eksistensi Allah itu adalah kemurkaan Allah karena kesombongan dia. Tapi kalau hanya maksiat yang berdasarkan hawa nafsu, itu bisa dikatakan tidak, Pak. Artinya tidak itu kemudian tidak menjadikan dia serta-merta mendapatkan murka dari Allah, ya, kemudian akhirnya dia terhalang dari Allah. Enggak. Nih, dalam hadis Muslim, Syekh Buti mengutip hadis Muslim nomor hadis 2758. Ini dalil, Pak, babnya saja jelas. Babu qabulit taubati minadz-dzunub, bab diterimanya taubat dari setiap dosa, wa in takarraratiz dzunub, meskipun dosa itu berulang-ulang dilakukan dan taubat itu juga berulang-ulang dilakukan. Kita baca hadisnya. Ini hadis qudsi ya, Pak, fima yahkihi an rabbihi azza wajal. Hadis qudsi dari Allah. Aznaba abdun dzamban, seorang hamba melakukan dosa. Faqala, kemudian dia berdoa, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Ya. Kemudian Allah berfirman, aznaba abdi dzamban, hambaku melakukan dosa, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang menghapuskan dan mengampunkan segala dosa. Wa ya'khudha bidzambi tsumma 'ada fa'aznaba, kemudian diampuni oleh Allah, berbuat dosa lagi. Taubat lagi, begitu terus. Berdosa, berbuat dosa, taubat, diampuni. Begitu lagi. Sampai akhirnya terakhir, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Artinya apa kata Allah? Silahkanlah lakukan apapun sesukamu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosamu. Nah, dari hadis ini Syekh Buti kemudian mengambil kesimpulan, Bapak Ibu, bahwa yang menghalangi seseorang dari Allah itu bukan murni hanya dosa. Karena dosa kalau dia lakukan memang karena dia lemah, belum bisa melawan hawa nafsunya, belum bisa mengontrol syahwatnya, itu masih dimaklumi oleh Allah. Tetapi yang membuat Allah murka sampai akhirnya kemudian Allah membuat dia terhalang, membuat manusia itu terhalang darinya, itu adalah dosa yang dilakukan atas dasar kesombongan. Kesombongan tidak mau menerima keberadaan Allah, kesombongan tidak mau menerima hakikat keberadaan Allah, dan lain sebagainya. Sehingga Allah murka dan marah, sehingga Allah tutuplah, Allah hijablah orang-orang semacam itu. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-A'raf, surat 7, ayat 146. Nah ini, Pak. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku. Kalimatnya perhatikan ya. Akan aku palingkan. Berarti Allah ini kuasanya Allah. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 146. Jadi apa yang menghalangi orang dari Allah Subhanahu wa taala, dari hakikat kebenaran dan keberadaan Allah, yaitu adalah kesombongan dirinya, sehingga Allah menjadi murka dan marah, dan akhirnya Allah memalingkan tanda-tanda kekuasaannya. Sehingga dia melihat alam, bukannya melihat Allah,
malah justru semakin jauh dari Allah. Dia melihat sesuatu yang menakjubkan dari dunia ini, dari alam semesta ini, dari fakta-fakta ilmiah, dari kemajuan-kemajuan teknologi yang ada, bukannya semakin membuat dia beriman dan percaya terhadap Allah, malah semakin membuat dia jauh. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memalingkan tanda-tanda kekuasaannya dari orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, maka justru inilah tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memalingkan orang-orang yang yang menyombongkan diri terhadap kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itulah yang dimaksud hikmah yang ke-15, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu, di antara hal yang menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dia menghijab kamu, ya, menghijab manusia darinya atau dari zatnya Allah dengan sesuatu yang tidak ada bersama dengan Allah. Artinya dengan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala justru menghalangi beberapa kelompok atau beberapa golongan manusia sehingga dia tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena itu berarti merekanya manusia yang lemah, tetapi memang ini tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Kenapa mereka bisa terhalang? Karena adanya kesombongan di dalam hati mereka. Mereka melakukan kemaksiatan karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang ada di depan mata mereka. Fakta-fakta ilmiah yang ada justru bukan membuat mereka percaya terhadap Allah, malah membuat mereka semakin jauh dan tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, Pak Mazwar, mungkin itu hikmah Baik, ke-14 Ustaz. dan ke-15 Iya. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Jadi masalah sombong ini luar biasa, Ustadz ya. Luar biasa sekali memang. Baik, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan ingin memperjelas, memperdalam lagi apa yang sudah disampaikan Ustadz tadi. Bisa resen atau bisa langsung. Ini kalau sombong ini bisa seperti yang hadis qudsi tadi nggak Ustadz? Misalnya dia sombong, terus dia tobat, sombong lagi tobat, itu mungkin nggak? Jadi agak susah. susah. Kalau orang sombong itu taubat pun udah nggak bisa, Pak Mazwar. Jadi kenapa dia mau taubat? Karena nggak ada sombong di dalamnya. Gitu. Kenapa dia mau kemudian menggiring dirinya menuju taubat? Karena dosa yang dilakukan bukan dasar kesombongan, hanya murni karena syahwat, murni karena lemahnya dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau orang sudah sombong, nggak akan mau taubat gitu. Jadi nggak akan masuk skemanya. Jadi kalau orang sudah sombong itu dia nggak akan kembali karena memang sudah dia membatasi dirinya untuk tidak menerima hakikat-hakikat kebenaran yang ada di sekitarnya. Gitu. Baik. Baik, silakan Bapak Ibu. Pak Maswar, tanya Pak Maswar. Silakan Pak Syukur. Ya. Belum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi hadis yang terakhir, yang hadis qudsi itu ya. Kalau seseorang itu, Tuhan Maha Pengampun, kalau seseorang buat salah, kemudian dia minta ampun lagi, salah, atau bertobat. Jadi pada akhirnya apakah dia itu di alam nanti, di akhirat nanti, dia itu langsung masuk surga karena semua sudah diampuni seperti yang Allah tadi jaminkan itu. Ya. Terima kasih. Baik. Pertama yang perlu dipahami dari hadis qudsi ini, Bapak, di hadis qudsi Sahih Muslim 2758 ini, yang menjadi patokan atau tolak ukur bahwa Allah mengampuni dosa ketika orang berbuat salah atau dosa kemudian taubat begitu lagi adalah ketika dia memang benar-benar tidak mampu atau belum mampu mengendalikan syahwatnya atau nafsunya. Jadi sehingga dia berbuat dosa lagi, bukan dengan niat mempermainkan. Gitu ya. Artinya udah tahu nih hadis ini, udahlah nggak apa-apa lah, kita dosa aja, kita tinggal taubat lagi, dosa lagi, kita tinggal taubat lagi. Itu namanya tala'ub biddin, mempermainkan agama. Itu nggak bisa kalau seperti itu. Jadi konteks di hadis ini adalah, kan banyak Pak, saya juga punya banyak murid-murid yang masih muda. Ustadz, saya masih suka minum, Ustadz, saya masih judi. Tapi dalam hati kecilnya mereka tahu ini salah. Dalam hati kecilnya naluri nuraninya itu mereka tahu ini dosa. Tetapi lingkungan mungkin yang belum bisa kemudian mereka keluar dari situ. Atau mungkin mereka sudah keluar tapi terseret lagi gitu loh. Nah, anak-anak muda yang kemudian seperti inilah yang kemudian Allah sangat buka pintu selebar-lebarnya untuk kemudian mereka kembali dan bertaubat.
Walaupun nanti mereka berapa kali pun mereka melakukan kesalahan dan dosa, selagi mereka mau kembali dan mau bertaubat, Allah akan bukakan pintu taubat bagi mereka gitu ya, dengan syarat tanpa ada niat mempermainkan Allah gitu ya. Nah, pertanyaan Bapak, apakah kemudian nanti dosanya akan diampuni dan langsung masuk surga? Nah, nanti akan bermain di sini daurul hisab. Ada nanti konsep hisab kan? Kita bentar ya, saya buatkan skemanya. Kenapa Allah memberikan pintu? Misalkan di sini dia dosa, ya kemudian di sini taubat, kemudian dosa lagi, nah, kemudian taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Nah, itulah kenapa Pak, konsep taubat itu harus dilakukan segera. Ini harus segera, dari taubat itu segera. Bahkan ada hadis lain kan, apa itu? Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek atau perbuatan salah, perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik ini akan menghapus langsung perbuatan jahat itu. Misalnya kita habis melakukan dosa apa, kecil, besar, itu langsung segera iringi dengan perbuatan baik. Entah langsung sholat, entah langsung sedekah, entah langsung istighfar, entah langsung baca Quran. Itu langsung akan menghapus dosa yang barusan dilakukan. Nah, kenapa kita penting untuk terus melakukan taubat ketika kita melakukan dosa? Karena kita nggak tahu kapan jadwal mati kita, Pak. Nah, harapannya ketika kita sehabis melakukan dosa langsung taubat, tiba-tiba mati berarti kita sudah taubat. Nah, dalam hadis Allah bilang, Nabi bilang, at-taibu minadz dzambi, orang yang bertaubat dari dosa, kamal la dzambalah, seperti tidak melakukan dosa. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi, apakah bisa langsung masuk surga? Ya bisa saja. Tinggal nanti di akhirnya dia ada di fase mana, di sini atau di sini. Nah, dosa yang dia lakukan itu sudah ditaubati belum? Sudah diistighfari belum? Sudah diiringi dengan perbuatan baik atau belum? Nah, begitu Pak. Jadi ketika pertanyaannya apakah bisa langsung masuk surga? Ya sangat bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, apalagi kalau dia meninggalnya sudah dalam keadaan bertaubat. Nah, itulah pentingnya menyegerakan taubat atau mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik, untuk langsung segera dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat baik Allah, Pak. Allah itu buat konsep, membuat konsep grand design masalah dosa dan pahala ini tuh semuanya menguntungkan kita, Pak. Nggak ada yang menguntungkan iblis, nggak ada. Semuanya menguntungkan manusia. Ya, dari segala macam hadis-hadis tentang penghapus dosa apa? Sholat 5 waktu, dari satu sholat ke sholat yang lainnya menghapus di antara keduanya, ya kan? Dengan wudhu menghapus segala dosa yang kita lakukan di anggota tubuh yang kita basuh ketika wudhu. Yatasofahani, tidaklah dua muslim bermusofahah, berjumpa, ya, kecuali akan tasokoto dzunubuhu, berguguran dosanya selama dia belum berpisah dari majelis musofahanya. Apalagi coba, banyak sekali kan konsep-konsep penghapusan dosa ini tadi. Iringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik, langsung menghapusnya. Istighfar 100 kali, menghapus dosa sebegitu banyak. Itu zikir setelah sholat, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Itu menghapus dosa dalam hadits Muslim apa? Seperti walaupun dosanya mithla adadil seperti buih di lautan. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, kalau dia baca tasbih 33 setelah sholat, tahmid 33, takbir 33, dosanya diampuni. Jadi banyak sekali konsep-konsep atau desain yang Allah buat untuk menghapus dosa kita gitu. Tinggal kita yang mau nggak nyarinya gitu, mau nggak ngelakuinnya gitu. Itu Pak. Jadi sangat mungkin kita bisa langsung masuk surga tanpa dihisap lagi. Baik. Fantasi Ustaz. Ya. Berikut udah resen Uni Yurni, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kelompok-kelompok yang ateis itu masuk kemana itu, Ustaz? Apakah masuk yang keempat, Bu. Masuk yang keempat. Masuk yang nomor keempat 4. Ya. Nah, dia yang terhalang oleh alam-alam tadi sehingga dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ya, apakah mereka-mereka ini nanti memungkinkan untuk dia kembali dapat hidayah dari Allah atau bagaimana itu kira-kira? Baik. Jawab pertanyaan yang bagus. Pertanyaan sangat on the point. Pertanyaan yang sangat relevan dengan tema kita. Ya. Jawabannya tadi satu, Bu. Apakah dia ateis itu atau tidak mengakui kebenaran Tuhan itu karena sombong? Ya. Karena denial, artinya dia tahu nih sebenarnya bahwa
yang menciptakan nih Allah, dia tahu, tapi dia nggak mau mengakui itu. Iya, Itu betul. apakah dari situ sumbernya atau hanya karena memang akal dia yang belum mampu menerima atau pengetahuan dia yang belum sampai. Artinya tidak ada kesombongan, hanya dia lagi masih dalam perjalanan, Bu. Dia masih dalam perjalanan mencari hakikat kebenaran. Ini sebenarnya gimana sih? Nah, cuma akal dia belum sampai. Nah, dia dalam hati, kalau memang nanti ada satu momen saya kemudian mendapatkan fakta kebenaran yang membuat saya bisa percaya bahwa memang Tuhan itu ada, saya akan bisa menerima gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu sangat mungkin untuk dia kembali, Bu. Karena dia masih dalam perjalanan, hanya saja belum sampai. Iya. Nah, beda kalau orang yang sudah memutuskan, sudah denial, sudah menolak dari awal, ya berarti mereka sudah memutus jalannya. Gitu. Maka susah untuk kemudian dia kembali kepada, seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu kan sebenarnya mereka tahu kok bahwa Nabi Muhammad itu benar, jujur. Kan secara fakta sejarahnya, based on datanya, Nabi nggak pernah bohong. Cuma mereka denial, mereka menolak itu dengan segenap gengsinya, dengan segenap kesombongannya, menolak kebenaran yang ada. Gitu. Jadi jawabannya apakah bisa para ateis itu kembali? Sangat bisa. Kalau memang dia ateis karena masih dalam perjalanan. Dia belum sampai kepada satu hakikat yang mengantarkan dia kepada hidayah. Itu sangat bisa. Gitu ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Ya. Baik, Itu di kolom komentar ada sepertinya Pak Mazwar. ya, di kolom chat ada satu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Terkait dengan kategori kesombongan, apakah berbangga-bangga dengan keberhasilan diri seperti pendidikan, profesi, anak keturunan yang berprestasi dan lain-lain. Kemudian hal tersebut dipamer-pamerkan misalnya dengan ucapan atau diposting di sosmed misalnya, atau tidak termasuk dalam kategori, apakah itu termasuk dalam kategori sombong gitu. Yang ya, posting-postingan ini juga Ustadz, saya juga banyak merasakan ini. Ada yang lagi makan di mana atau lagi kemana gitu. Apakah itu termasuk sombong, Ustadz? Ya, baik. Baik. Nah, pertama gini Bu, yang harus difahami, kesombongan itu, sombong atau tidaknya seseorang itu letaknya ada di hati. Adapun perilaku dia dengan menyebut-nyebut prestasi anaknya, menyebut-nyebut misalnya aset yang dimilikinya, atau dengan memostingnya di sosial media, itu hanya indikator. Ya, hanya indikator saja. Tidak kemudian serta-merta kita bisa mengklaim orang itu sombong. Tetapi itu bisa menjadi penyebab tergelincirnya niat seseorang. Mungkin awalnya tidak ada niat kesombongan, tapi karena mungkin dipuji, dieluk-elukan, dibangga-banggakan, akhirnya dia merasa tinggi, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, timbullah sifat sombong tersebut. Jadi apa yang kemudian tadi ditanyakan, berbangga dengan menyebut itu, semua sebenarnya tergantung niat. Ada kan tahaddusan bin ni'mah, Pak, Bu. Tahaddusan bin ni'mah itu implementasi dari ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tahaddusan bin ni'mah itu maksudnya adalah menceritakan ya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi di sini tahaddusan bin ni'mah itu bukan hanya sekedar cerita, Bapak Ibu. Tetapi implementasinya atau aplikasinya adalah lebih kepada agar orang lain ikut merasakan nikmat yang Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Ya, berbagi. Supaya dia merasakan gimana? Saya dapat nih alhamdulillah warisan 1M gitu kan. Masa temannya diceritain doang gitu. Semangkok bakso aja nggak keluar gitu kan. Semangkok segelas air kelapa aja nggak dibelikan gitu. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu konsepnya adalah Allah pengen ketika kita dapat nikmat orang lain merasakan. Makanya kegiatan kita tasyakuran atau selamatan di Indonesia itu sangat bagus Bapak Ibu. Ya, bapaknya suaminya naik jabatan, tasyakuran, promosi jabatan, tasyakuran, anaknya khitanan, tasyakuran, anaknya dapat pekerjaan, menikah, dapat anak, tasyakuran, dan lain sebagainya. Itu adalah implementasi atau aplikasi dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu pun dalam melakukan itu kan tergantung niat Bapak Ibu. Kalau dia melakukan tasyakuran dengan mewah, dengan megah, dengan niat ingin dipuji oleh orang lain, itu bisa jadi sombong juga pada akhirnya. Jadi sebenarnya sombong atau tidak itu di hati Bapak Ibu. Cuman memang perlu hati-hati dalam memosting, dalam kemudian bercerita kepada orang lain. Niatnya apa sih? Kalau niatnya mungkin untuk sekedar memberikan motivasi, nih saya loh, anak saya saja bisa, yang secara mungkin IQ di bawah anak kamu, masa anak kamu nggak bisa? Ayo. Misalkan seperti itu konteksnya, ya berarti kan ingin memberikan motivasi boleh.
Atau sedekah, infak, niatnya ingin memotivasi orang lain agar juga bisa berbagi. Ini saya nih orang susah, orang cuma gaji UMR aja bisa gitu kan. Masa kamu yang direktur, direksi, komisaris misalnya nggak bisa mengeluarkan gitu misalnya. Seperti itu. Niatnya apa? Untuk mengajak, ya boleh. Nah, tetapi lagi-lagi itu nanti baliknya ke hati, Bu, Bapak. Jadi kita sebagai orang yang di luar tidak berhak untuk mengklaim orang ini sombong atau tidak. Semua itu balik kepada niat dan hati dia. Baik, itu mungkin Pak Baik. Mazhar. Tapi hati-hati dengan postingan itu memang betul ya. Baik. Sepertinya Pak Akif mau menanya, silakan Pak Akif. Ya, terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saya Akif. teringat dengan surah dalam Ali Imran. Walladzina idza anin nas walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Jadi kalau kita itu berbuat salah, segera kita mohon ampun dan mengingat Allah dan tidak meneruskan, Pak Ustadz. Jadi kalau tadi salah kemudian diulang-ulang lagi itu jadi kemudian saya ingin seringkali Pak Ustadz memang istilah sombong, istilah sabar, istilah banyak berbeda antara pengertian di masyarakat umum dengan hakikat pemahaman dalam syar'i, Pak Ustadz ya. Kalau sombong dalam agama kita itu kan menentang, meniadakan kebenaran yang datangnya dari Allah dan menghinakan ciptaan Allah. Nah, sepanjang tidak memenuhi kriteria itu sebetulnya itu bukan sombong, bisa tahadus bin mas tadi, Pak Ustadz. Ya. Mungkin juga itu tadi mungkin mau mengajak syiar ya supaya sama-sama mengisi koper dan sebagainya. Jangan, memang manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Orang yang sombong pun tidak suka dengan kesombongan, tapi dia tidak sadar bahwa dia sebetulnya sombong, menghinakan ciptaan Allah, menolak kebenaran. Jadi memang ya kita mesti banyak-banyak istighfar aja, Pak Ustadz. Ya, betul. Sama selalu yang tadi melihat diri sendiri. Jadi kita lebih banyak melihat muhasabah, banyak sekali kekurangan, kelemahan kita yang masih harus kita perbaiki, dan selalu melihat kebenaran yang datangnya dari semua orang lain. Mungkin itu ya kiatnya Pak Ustadz. Jadi Betul. ya sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan pagi ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Akif atas responnya atau reaksinya. Jadi memang ya itulah tugas kita sebagai manusia mengakui kekurangan kita, mengakui kelemahan kita, dan di saat yang bersamaan mengakui kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pun makanya tadi kategori sombong yang pertama batrul haq, menolak kebenaran atau meniadakan kebenaran. Makanya Nabi bilang orang beriman itu sudah menerima kebaikan, dia sudah punya modal kebaikan. Kenapa? Karena dengan iman berarti dia percaya gitu terhadap Allah, mengakui kebenaran Allah, mengakui adanya wasaddaqa bil husna, ya kan? Mengakui dan mempercayai adanya balasan surga dan lain sebagainya. Maka kita sudah punya modal itu. Tinggal kita elaborasi dan kita rawat, kita maintenance sampai akhirnya nanti kita dipanggil pulang olehnya sehingga koper-koper kita sudah penuh terisi gitu ya. Nah, baik. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Masya Allah banyak sekali pelajaran yang kita ambil pagi hari ini. Baik Ustadz, kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya semuanya. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan cahaya ilahi ke dalam kolbu kita, ke dalam akal pikiran kita, sehingga dengan hati dan akal yang sudah terisi dengan cahaya pantulan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melihat kebenaran sebagai yang benar, kita bisa mengikutinya, dan kemudian kita bisa melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan, dan kita bisa menjauhinya. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik. Allahumma nawwir qulubana binuri ta'atik.
Allahumma la tahjubna anka bima'siyatina alaik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya undur diri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Fuad. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum.